Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang jamaah hormati Kakanda Ustaz Sarce dan Kakanda Ustaz Muhammad, bapak-bapak para al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, para pengisir, saya hormati pula lengkapnya bapak-bapak para hadirin, ibu-ibu para hadirat, az-zakirina wa zakirat, jamaah majlis ta'lim, majlis zikir An-Nur yang insyaallah mudah-mudahan tiap pelungguh selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat dari Allah Subhanahu wa taala karena ini kesempatan malam sama kini di tempat yang sederhana namun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia, masih dalam bulan Rabiul Awal, yang barang peluluh berisami para jamaah masih diijan nikmat baija karunia serta maunah berupa sehat sempat umur satidah sedesi Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah lantaran nikmat baija satu dengan Allah taala mau terberiuk pada melinggi, mau terberiuk pada kumpul pada majlis samulia niki, yakni majlis kebun surga, majlis zikir yang perlu senantiasa selalu ingat juga sila Allah Subhanahu wa taala. Kawinan nika sebagai tanda syukur yang pelungguh juga sila Allah taala, sila tengiring berucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu tawasulan sampian tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih-lebih ini rangkaian amalan wirid yang belungguh deniki baca salawat al-ummi Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, dalam bacaan selawat lebih-lebih di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu amalan sangat yang pelungguh keanjuran yakni duit-duit dan baca selawat tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh Nabi ke sebab Nabi lantaran yang pelungguh duit dan baca selawat tiba Nabi lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini. Namun bulan-bulan salainan tetap suruh baca selawat dan gundik desak tanjuran tu duit-duit. Bida ini bulan Rabiul Awal. Nah, satu pertama alasan Nabi bila yang perlu baca selawat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti yang perlu jalani perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu laksanaan Nabi seunik perintah dari Allah taala dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, niki dalil perintah langan
dasi Allah Ta'ala yang pelungguh kesuruh berbagai salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu, sungguh dasi Allah Ta'ala wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, salluna ala nabi, bernika Allah Ta'ala daripada malaikat baca salawat tiba Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang perlu dikhitab keperintah Allah Ta'ala lanjutkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Panjang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang perlu bini lagi, sallu, hendaklah kalian baca selawat alaihi, atas desida Nabi, wasallimu, dan baca salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allah Ta'ala baca selawat kepada Rasulullah, para malaikat pun baca selawat. Yang perlu terperintah untuk dua-dua nak baca selawat masih tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam dalil niki selawat sadata mendesida Allah Ta'ala kepada rahmat Allah Ta'ala. Selawat lan pada malaikat iaran maghfirah, pengampunan. Selawat lan yang pelungguh yakni doa, yaitu doa yang pelungguh niki. Niki alasan pertama buat perintah lui entah baca selawat, karena yang pelungguh jalani perintah Allah Ta'ala. Nah, saat kedua, ia kemudian yang perlu niki kota anjuran lebih tak baca selawat di Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih dia pula awal niki, karena di dalam satu ibarat di dalam kitab Fawaidul Mukhtar jadi kita keterangan para ulama sampun sepakat, ittafaqal ulama'u ala anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wal mardud illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Niki dalam ibarat dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ittafaqal ulama, selapun para ulama ittifaq, sepakat bahwa nabi yang disepakati, nabi yang disetujui oleh para ulama, baik di kalangan ijtihad mazhab yakni Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi maupun Imam Ahmad bin Hanbal, ataukah ulama-ulama dalam kurun yang ke-400 tahun. Nah, yang disepakati oleh para ulama ala anna jami'al a'mali, sungguh selepuan ruan amalan ibadah yang perlu atas dunia, napikah niki ibadah mahdhah, ibadah gairu mahdhah, atau ibadah badaniyah barang misal sembahyang dan puasa, atau ibadah maliyah barang misal zakat, atau ibadah badaniyah wa maliyah barang misal ibadah haji atau ibadah umrah, selapu nika bahasa ulama yakni minha al-maqbul wal mardud, arak kalian ibadah niki diterima Allah Ta'ala, ditarak kalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dalam ibadah ini diterima Allah Ta'ala, sebagian kadang-kadang tertolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di kalangan kanan makin amalan pegawaian ibadah yang perlu niki diterima Allah Ta'ala secara syariat ialah tersebut dengan syarat syarat sah ibadah. Ada dia sembahyang, niki syarat harus suci lan hadas kodes, suci lan hadas belik, suci lan segala najis, pakaian, tempat maupun ragam awal niki. Anak pimpinan cukup syarat. Tinggal tolok dalam masjid niki sifat raja, taharap rahmat mandasila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bina barang misal yang peluluh tak dia ngelamar, ya jadi polisi atau jadi nabi pun juga
Yang terpegawai ada support tahu. Kalau terboyaan berkas-berkas masuk syarat. Yang lama syaratnya jadi pegawai, bumi mau pegawai ya. Syaratnya jadi semenek, bumi mau jadi polisi bisa lengkap. Nah lagu lebih bila dia cukup syarat, wajarlah jelasnya dia terima. Nah barang nikah. Nah lagu nggak cukup syarat, tinggal tawakal, tinggal serah terharap dalam kesila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah barang nikah masih dalam amalan ibadah yang perlu dan itu. Arak kalian terterima, arak kalian tertolak salah tadi. Nah lagu amalan sampai narak tolakan sampai sekali. Illa salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bacaan salawat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lamun baca salawat di Nabi, apakah dengan cara biquduril qalbi, dengan cara hadir hati selalu ingat kepada Allah Ta'ala ketika baca salawat, ataukah yang perlu niki dengan cara ghafil, arti lali sampai wala ini dan pengecapan doang berngomong karena Allah masalah sedina Muhammad lagu Allahu alam hati demi jaga anda jaga lain aku jaga anak pikiran hati ini baca ya selawat berngomong lagu hati jaga lenangan kepada nikah. Nah sekalipun barat nikah tetap bacaan selawat nikah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bacaan selawat tiba Nabi sambil narak tolakan. Fa innaha maktun bi qabuliha wajib diterima. Nabi ke alasan untuk wajib diterima ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena saking mulia sarang desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Karena kemuliaan desida Rasulullah, maka bacaan selawat niki wajib diterima sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah muti yang pelungguh teniki kemudian manarat dunia alam niki paling 7.000 tahun ya terciptaan bumi langit tiang pelungguh selepas atau isi sapaling juru terciptaan selawat yang Nur Muhammad. Seulangan ialah muti yang pelungguh dalam kemuliaan desida Nabi, maka bacaan selawat ini nak tolak desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur boleh-boleh desida Allah Ta'ala yang perlu ini istiqomah, ini terutin, ini tetap hadir di majlis ini, majlis An-Nur, majlis zikir, lagi baca selawat, baca istighfar, kemudian terzikir. Masya Allah, niki satu amalan yang sangat mulia karena 3 amalan tabaruk niki ialah sangat keanjuran di akhir-akhir zaman sama niki memperbanyak tobat kepada Allah Ta'ala, terlebih baca selawat tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah majelis An-Nur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaitan sanabi yang disampaikan baru kakanda Ustaz Muhammad Syarif bahwa di dalam ibadah yang pelungguh dalam konteks agama Islam ini terbagi jadi 3. Pertama ibadah badaniah, ibadah saat misi awak, yakni sembahyang, sedekah, puasa. Kemudian kedua ibadah maliyah, ibadah saat atau kebangsaan dalam harta benda, yakni zakat. Saketelun ibadah badaniah wa maliyah, ibadah satu bahasa nang awak baik harta benda. Dua-dua ni Nabi niki yakni ibadah haji, sada ibadah umrah. Nah, jadi ibadah haji dan ibadah umrah niki ibadah badaniah, ibadah maliyah. Ibadah satu si awak dan harta benda. Sampai walau berpun jiwa antan yang pelumur sehat ili dunia niki lagu nenara kepe nenara jadi mas aja makan itu nyampe kata jadi lagu sebalik nadin yang pelumur terdiki luwe kepe lagu kurang sehat dia terpilih masih. Nah niki saya dua di tanggung jawab pemerintah niki dua kesehatan. Nah ia pun dua niki
ibadah badaniah kan yang maliyah harta benda dan fisik kesehatan sedikit di dalam ibadah. Nah, jadi ibadah haji atau ibadah umrah niki semata-mata panggilan dalam desiga Allah Subhanahu wa taala. Neten ibadah haji, ibadah umrah niki karena semata-mata penghasilan. Duit penghasilan di dunia niki dalam sebulan, dalam seminggu lah sekian juta mau berhasil. Nah, lalu sekalipun duit penghasilan lalu di Arab panggilan Allah Taala di tempat penyakit. Nah, lalu sebalik di nanti lagu-lagu luar niki undangan yang desi Allah Taala panggilan Allah Taala wajib dengan nyampe. Arab doan syarat sebab, Arab doan jalan. Nah, jadi kesepakatan peluru niat saling tolong menolong niki ba mani deselatan sabur sapun desampian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, niki bagian dari sebab kepada. Nah, tinggal tiap perlu jalani sebab satu selepas sebabnya ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muhitun wallahu muhitun bi kulli syai'. Allah Taala ya seliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala bisa memiliki sebab. Allah Ta'ala bisa geraan hati-hati angan tiang peluru. Ini sebab saling tolong, sebab searah perkumpulan ini ia langan searah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal atur niat ikhlas semata-mata karena Allah. Hanya dalam ibadah ni kalau sila saya di Mekah ni makan mati selaput malam ni yang baru yang macam tetap tulak masih yang bulan ni jadi sabar balik ujung Mekah ni lalu alhamdulillah dari dia puluh lantara sesali betul ini kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh umat Islam yakni nyampe ke dua tanah suci yaitu tanah suci Mekah maupun tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Saya ingat dari Allah Subhanahu wa taala ciptaan dalam satu minggu ini arah jelu sangat silmudi yakni malam atau hari Jumat. Dalam setahun dari Allah Subhanahu wa taala arah bulan masa sangat silmudi yakni bulan suci Ramadan. Kemudian dalam dunia ini ada satu tempat yang paling mulia yaitu dua tanah suci Mekah yakni Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini satu tempat yang sangat besar. Nah, saya ingat bunteparan dua tanah haram, bunteparan tanah haramain, makna haramain niki dia napa haram niki bunyi dikanggu kena jadi jam dulu. Saya ingat lembang betul arah nasib kesampian jauh Mekah sampai jauh Madinah ini menurut yang pelungguh dan iki taik kan ini satu taik ini negara taksi kena haram parem diri kesili tau kena haram masjid kena ni Masjidil Haram yang masjid kena ni malah ben haram itu beni momo sebaik itu saya sedilangan dan ini para ben haram meningkatku kan. Jadi haram niki arti masjid lah jadi Masjidil Haram. Kan ia betul batas wilayah tanah haram niki biasa enggak cahaya malaikat Jibril light tu enggak ke garisan. Sampai jadi nampak manusia para melawan mufti Mekah atau ulama-ulama Mekah Raja Salman para tentuan tanah haram Allah Ta'ala tentuan batas tanah haram niki. Nah, jadi batas tanah haram niki bahkan lema ili jilo kiamat dia waktu turun dajjal niki ia waktu tentu kan tangguh dajjal ni ke Madinah wa yarak batas negeri yang kamakin ili tahun naku ni teparan ia yang batas utama dajjal niki pihak makin jadi bagi kerajaan di Madinah jadi sebagai tanda sebagai simbol itu yang baru sosok yang tangguh-tangguh saja memang masih begitu di tanah
haram niki raya buat yang pulungguh di dua tempat niki. Satu tempat yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala. Apa lamun dia sekedar dia nyerminan doang, cerminan doang Ka'bah ibadah masih niki. Ya bahasa Nabi dalam hadisnya, khamsun minan nazari ibadatun. 5 pandangan niki bernilai ibadah. Sekedar dia nyerminan doang mau bernilai ibadah. Saat pertama an-nazaru ilal abawain, memandang kepada kedua orang tua. Ini yang masih sehat pangeran ini lagi. Sekedar cerminan doang pangeran. Lagu arak rasa kangen, arak rasa kasih sayang, arak rasa cinta kepada Tuhan. Selalu terkait dengan Tuhan. Buat melengge toko baron ngaji do pangeran. Ini sekedar cerminan doang ibadah. Ndak manjuyuk kepeng wah iya. Apa lagi biar jojo. Maka kan nilai rezeki 1000 dua oleh 7 masih cuma masih syukur. Nah Tuhan. Sekedar cerminan doang ni ibadah. Ibadah. Kemudian yang kedua wa nazaru fi mushaf ibadatun. Memandang kepada Al-Quran ini adalah ibadah. Sekedar cerminan Al-Quran mungkin ni teman tahu baca Al-Quran tak Muhammad. Dek tahu baca Al-Quran cerminan. Al-Quran ibadah. Nilai ibadah nama si Allah Ta'ala. Kemudian wa nazaru ilal Ka'bah ibadatun. Memandang kepada Ka'bah ini adalah ibadah. Itu cerminan Ka'bah doang ibadah. Ia pun terangkan di dalam sebuah hadis. Salaina sida Rasulullah SAW. Yunzilullahu ta'ala ala hazal bait fi kulli yawm 20 wa mi'ata rahmatin. Sittuna minha lit-ta'ifin wa 40 lil musallin wa 20 lin nazirin. Bahasa Indonesia. Yunzilullahu ta'ala ala hazal bait fi kulli yawm. Allah Ta'ala turunan ilik Ka'bah ni bilang jelu, yakni 20 wa mi'ata rahmat, 120 rahmat. Sida-sida Allah Ta'ala bilang jelu ni sekali ni. Bilang jelu Allah Ta'ala turunan 120 rahmat ilik Ka'bah, ilik Masjidil Haram, ilik Makkah Al-Mukarram. Nah 120 rahmat niki situna min hali taifin. 16 rahmat niki yang diijan bagi jamaah sakawal. Apakah yang tawaf fardu atau tawaf rukun untuk pada, atau tawaf wajib atau tawaf sunnah. Saya tawaf niki ada 5. Pertama nara alam tawaf kudum. Bagi jamaah haji salatuan adon haji ifrad baru datang tawaf kudum, tawaf baru datang. Saat kedua tawaf fardu atau tawaf rukun atau tawaf ibadah. Nah ini bagi jamaah haji. Kemudian saat kedua tawaf wajib, ini bagi jamaah umrah. Ini tawaf wajib ada. Kemudian saat keempat tawaf sunnah. Saat kelima tawaf wadah, itu tawaf pamitan. Nah, jadi bagi jamaah salaksana ibadah tawaf niki maka ialah lemak 16 rahmat niki yang dijan sisi Allah Subhanahu wa taala. Ane buat mulai tawaf ia terparang rukun Hajar Aswad. Dia apa buku Ka'bah ni buku Ka'bah sambil ada tawaf sampunan bahasa barat ni. Dalam bahasa nakun palan agama makna buku ni rukun dek kata rukun Ka'bah sani. Dia benar rukun Hajar Aswad, rukun Iraq, rukun Syam, rukun Yamani. Nah, jadi tanggal mulai tawaf dari akhir tawaf niki baru rukun Hajar Aswad. Ada besaran Hajar Aswad niki ni apa batu dunia niki. Rasulullah terangkan dalam sebuah hadis, Al-Hajarul Aswadu yaqutatun baydha'in min yaqutil jannah. Fa innama sawwadatu khatayal musyrikin. Hajar Aswad niki yaqutatun baydha' min yaqutil jannah. Permata sapotik langan permata surga. Permata le asal Hajar Aswad niki permata surga. Kalau sapotik ngelepok
bersih, suci barang itu. Wa innama sawadatu khataya musyrikin, namun bidang jadi Hajar Aswad ini saya dosa salah orang musyrik, dosa salah dengan kafir nika ya pun bidang Hajar Aswad ya benar Hajar Aswad Hajar niki batu dan Aswad niki bidang lagu asal yang permata saput. Nah kemudian Hajar Aswad niki yashhadu yab'atsullahu yaumal qiyamah misal Uhudin lemah ili jelo kiamat dan kebangkitan sida Allah Ta'ala dan bina bara misal kebelik gunung Uhud niki Hajar Aswad niki lai ala sebongkah batu Hajar Aswad makin karena kuah terjadi peperangan di patah pas perang di Mekah maka dia pecah dari Hajar Aswad ini jadi baru dia pecah jadi lawang ini ketinggian yakni aku lihat teparan selai dia tinggi selai senti kemudian lebar yakni itu olah ibu kena doang ini dia dapat sembarangan begitu ini di selain bisa selain itu olah bila rakaat satu sembahyang dalam sejelo semalam ini itu olah rakaat. Nah kemudian tinggi posisi Hajar Aswad langan tanah yakni semeter 12 cm. Ini ya udah teluin para Nabi Rasul setelah kesaring ini yakni 112 pada Nabi Rasul ya kalau nah itu mulai yang puluh tertawa dia tahu akhir tawa. Nah jadi lemah Hajar Aswad di jelo kiamat yang tebak kita sida Allah Subhanahu wa taala barak kebeli gunung Uhud searah ili Madinah Jabal Uhud. Jadi Jabal niki arti gunung Uhud niki sekit mesa-mesa. Nah bu seluas searah Jabal Uhud niki perjalanan 7 kilo keluas Jabal Uhud kelek Madinah. Tinggi Jabal Uhud 1050 meter dia tertinggi Jabal Uhud lamun luas ya 7 kilometer. Nah lamun tinggi 1050 meter tambah kedua kebelik memang jero kiamat Hajar Aswad ni ya tebak kita sida Allah Ta'ala enggak betul satamu surga Hajar Aswad. Nah kemudian wa yashhadu liman istalamahu wa qabbalahu min ahli dunya. Hajar Aswad ni dia lemah langsung jadi saksi bagi sejua sakwah datang untuk istilam kena bismillah ya Allah apa yang Allah mulai tawaf istilam tu mula sejajar raga dan ini cahaya rukun Hajar Aswad langsung istilam bismillah ya Allah akbar wa qabbalahu dese jua sak ngucup ndek mau nyampe ele Hajar Aswad yang tomol yang ucup Hajar Aswad isyarat tu bismillah ya Allah akbar. Nah barang niki jarang ngucup pun kepala seolah itu golam Hajar Aswad golam teniki aran istilah kemudian remas aran ucup teniki unis akan bismillah Allah akbar terus ucup. Nah sejua elek penduduk penghuni dunia alam niki datang menuju Ka'bah datang menuju Mekah terus mohon istilah mohon nakune kepala ngucup Hajar Aswad lemak langsung Hajar Aswad ini ia jadi saksi yang perlu jadi jilo kiamat di hadapan adalah kesina Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah mudah-mudahan yang perlu belajar jamaah majelis anur ada yang mudah selepun bersapi ada mudah Allah Ta'ala. Nah bukan warak jadi penyawi sikit ya selepun lemak ini insya Allah bukan harap penyawi no enggak kemudian mana penyawi memang ini lebih dah enggak berharap sawit ni ke jalan sudah pun kerana sikit hanya kalau penyawit lagu dia luas lagi. Ini insyaallah yang mudah-mudahan ni. Nah kemudian selanjutnya 6 dasar rahmat baru dia tiba dah 1 tahun. Kemudian wa'arbauna lil musallin. Petang dasar rahmat ia yaitu ican memang sida Allah Ta'ala yakni bagi jamaah sak sembahyang. Apakah sembahyang wajib atau sembahyang sunat di Masjidil Haram petang dasar
Kemudian wa isruna lin nazirin, 20 rahmat niki yang tikan bagi jamaah hanya sekedar pandang Ka'bah. Melinggi BETK di Masjidil Haram, dek tapak tawa, pendek tapak sembahyang hanya sekedar cerminan bang Ka'bah. 20 rahmat, kita cerminan doang. Masya Allah, nikmat pegawaian. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang berluhur pada jamaah, mudah-mudahan tidak molak sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala malahannya iwak salah subuh salah sebab jangan saling tolong kaji semua terjadi sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'atu sabar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memampukan orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dek napa dengan mempunyai atau kemampuan Allah Ta'ala pasti narak doang jalan tidak kemampuan Allah Ta'ala bagi orang yang ada panggilannya, yang dipanggilan tunaikan ibadah haji atau ibadah umrah ke tanah suci Makkah Mukarramah dan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi mudah-mudahan ketika hadirat dari malam ini sepuk niat kebulatan itikad kebulatan niat bersami dengan berkah hadir zikir di Majlis An-Nur di bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan yang peluluh selepas dari mau baik ibadah bersujud di depan Ka'bah yakni di tanah suci Makkah Mukarramah dan ziarah di Madinah Al-Munawwarah. Allahumma ballina inda Makkah wal Madinah bisalamah wal afiyah wa ja'alna min at-tawwabin wal mutatahhirin amin ya rabbal alamin. Sekiranya niki seperti yang sampai kesempatan kalau niki mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih dapat semangat akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.